Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam GKM Menyapa pada hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 yang berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan dengan satu tema, kepastian di tengah ketidakpastian. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, setiap kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat masa depan seseorang. Kita hanya bisa mengira-ngira dan berasumsi apa yang akan terjadi pada hari esok. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, memang kehidupan ini sesuatu yang misteri, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin kondisi tahun yang lalu dibandingkan dengan tahun ini bisa berbeda. Mungkin bisa lebih baik atau mungkin juga bisa tidak lebih baik. Kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Namun saudara-saudaraku, di tengah kehidupan yang tidak menentu ini, sekali lagi kita mau diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Melalui surat 1 Petrus mau mengingatkan kepada kita semua agar setiap kita di dalam kondisi yang tidak menentu ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk apa? Untuk menyerahkan segala sesuatu yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut menghadapi kehidupan ini. Saudara, di masa-masa yang ketidakpastian ini, mau tidak mau saudara, kita harus memilih bahwa ada sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti itu tentu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan terhadap janji-janjinya, bahwa itu adalah hal yang pasti. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ketidakpastian itu sesuatu yang tidak menentu, yang menyebabkan orang pasti juga merasa tidak punya kepastian menghadapi kondisi situasi yang ada. Nah, bagaimana kita menjalani kehidupan yang tidak pasti ini? Firman Tuhan mengajarkan kita, yang pertama dikatakan, serahkanlah. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Nah, saudara, bagaimana kita menyerahkan kekhawatiran kita ini kepada Tuhan? Belajar untuk mempercayai akan setiap janji-janji Tuhan. Sekali lagi, belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketidakpastian yang kita jalani ke depan ini, dengan cara mempercayai janji-janji Tuhan melalui firman-Nya. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, kita memang harus banyak belajar, banyak membaca akan firman Tuhan. Karena di sanalah kita akan menemukan, saudaraku, janji Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat ini. Setelah firman Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Sudah mempercayakan keluargamu, mempercayakan usahamu, mempercayakan masa depanmu, mempercayakan kesehatanmu, mempercayakan usahamu kepada Tuhan, menyerahkan semua itu kepada Tuhan, dan mari kita tetap menjalani kehidupan itu. Maka Tuhan berkata di dalam firman-Nya, sebab Ia, yaitu Tuhan, yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara kamu. Ini janji. Betapa indahnya saudaraku pada saat saudara dan saya
mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kita atas apa yang mungkin terjadi, maka itu akan membuat saudara dan saya menjalani kehidupan ini dengan apa? Dengan tetap aman, dengan tetap penuh sukacita, tetap penuh damai sejahtera. Nah, itu yang perlu kita butuhkan. Menjalani kehidupan ini dengan perasaan aman, perasaan tenang, perasaan damai. Sekalipun kondisi keadaan tidak menentu saat ini. Ya. Saudaraku, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan sampai akhir zaman? Jikalau saudara dan saya tentu memiliki relasi dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, setiap hari kita mencari firman-Nya, berbicara dengannya, menyerahkan hidup kita, pergumulan kita kepadanya. Nah, disitulah kita melihat kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan akan kita alami dan kita rasakan. Saudara, apa hari ini yang menjadi kekhawatiranmu? Apa yang menjadi kecemasanmu? Belajarlah untuk menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Karena Tuhan mengasihi setiap kita, Tuhan yang akan menuntun perjalanan hidup kita. Bahkan Tuhan memelihara seluruh hidupmu, keluargamu, usahamu, pekerjaanmu. Dia akan memelihara kita semua. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menolong kita semua dan berkati kehidupan setiap kita. Di tengah ketidakpastian ini, sekali lagi Tuhan itu tetap pasti ada bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Melalui surat Petrus ini kami diingatkan, di tengah ketidakpastian ini kami boleh belajar menyerahkan segala kekhawatiran kami, kecemasan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Maka di sanalah kami melihat ada pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau juga berjanji bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Engkau selalu menuntun kami, memelihara kehidupan setiap kami yang sungguh-sungguh berserah hanya kepadamu. Ajar kami untuk selalu memiliki relasi yang dekat dengan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk selalu memiliki hubungan yang semakin intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.